Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus dari SMA 42 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku tim afirmasi pemerintah untuk memaparkan argumentasi saya mengenai mosi kita pada hari ini, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkan saya untuk melimitasi mosi kita pada hari ini, yaitu saya melimitasi mosi kita menjadi 3 bagian, yaitu penerimaan mahasiswa baru, tes talenta, dan juga tes akademik. Penerimaan mahasiswa baru adalah aktivitas rutin perguruan tinggi setiap pembukaan ajaran baru. Tes talenta menurut Universitas Psikologi merupakan tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang khusus. Tes akademik menurut Wikipedia atau tes potensi akademik merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Dewan juri yang saya hormati, tes minat dan bakat sangat diperlukan karena apabila kita menggunakan referensi dari Ikigai yang menjelaskan bahwa cara manusia untuk menggapai tujuan hidup atau untuk menemukan substansi hidup adalah dengan menggunakan Ikigai. Ikigai tersendiri terdiri dari 4 konsep, yaitu apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang dunia butuhkan, dan bagaimana caranya kita dibayar. Tes Ikigai ini berbanding lurus dengan tes minat dan bakat karena untuk mencapai apa yang kita bisa, apa yang kita suka, itu kita sangat membutuhkan tes minat dan bakat yang sesuai atau selaras dari itu sendiri. Mengacu pada status quo, Ki Hajar Dewantara, founding father dari atau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, menciptakan pendidikan Indonesia bukan tanpa tujuan. Tujuan dari diciptakannya pendidikan di Indonesia adalah untuk memerdekakan insan manusia. Bagaimana kategorisasi manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Adalah manusia yang selamat dan bahagia. Saya garis bawahi sekali lagi, yaitu selamat dan bahagia. Manusia sejatinya dalam pendidikan, dalam kehidupan, ini untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan, manusia harus menemukan apa tujuan ia hidup dalam dunia ini, atau bagaimana caranya dia menggapai tujuan tersebut. Oleh karena itu diperlukan tes dari minat dan bakat. Saya sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini, karena salah satu masalah Indonesia dalam bidang pendidikan adalah kurang tenaga kerja yang terspesifik, atau manusia tidak menemukan minat dan bakat, sehingga baik dari faktor ekonomi, baik pun dari faktor hobi, dia tidak menemukan titik tengah dari apa yang dia sukai dengan apa yang dia bisa, yang berhubungan dengan minat dan bakat, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia sangat tertinggal yang berpengaruh pada berbagai macam sektor. Tapi hanya ada satu akar pendidikan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat berpengaruh kepada berbagai macam sektor. Untuk mengadakan tes minat dan bakat guna meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu salah satu masalah dari pendidikan kita di Indonesia, yaitu kurang tenaga kerja yang terspesifik. Sehingga kurangnya tenaga kerja yang spesifik atau kurang memadai itu bisa menurunkan produktivitas pekerja kita. Sehingga ini berdampak pada ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam menjalankan hidup karena dia tidak menemukan passion yang dia cari. Mengapa mosi pada kali ini penting diperdebatkan? Karena ini untuk mencari jalan keluar dan untuk memberantas kita dari keadaan yang turun-temurun pendidikan kita selalu seperti ini, tidak pernah ada perubahan yang sangat kita kecewakan sebagai pelajar di Indonesia, sebagai mahasiswa di Indonesia, sebagai orang yang hari ini bekerja di Indonesia yang tidak menemukan passionnya dikarenakan dia tidak tahu apa yang dia sukai, dia tidak tahu apa yang dia minati, dia tidak tahu apa yang dia bisa dan apa yang dia bisa lakukan kepada dunia ini untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan itu sendiri. Dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 3 prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, pasal 3 dan 4 itu menekankan kepada kreativitas yang berhubungan dengan minat dan bakat. Kalau seandainya kreativitas itu dibutuhkan dalam substansi pendidikan nasional itu sendiri, seharusnya minat dan bakat memang dimasukkan selaku tes komponen yang bakat akan menentukan mahasiswa apakah manusia tersebut, apakah itu berkualitas dalam sistem pendidikan, sehingga ini berpengaruh juga kepada pekerjaan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menekankan kepada 2 prinsip substansi argumen saya pada kali ini, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kreativitas dan juga untuk menggali potensi dalam diri. Pengajuan proposal saya mengenai mekanisme pelaksanaan tes dari bakat itu sendiri. Tes minat dan bakat harus terdiri dari 20% minat, 20% kemampuan, 20% kepribadian, 20% nilai-nilai kehidupan, dan 20% gaya belajar. Dengan adanya tes minat dan bakat ini, maka kita tidak akan lagi ada kasus 63% orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliahnya gitu.
yang dimana ini akan berpengaruh pada produktivitas mereka dalam menjalankan pekerjaan. Jadi saya sangat berharap bahwasanya argumentasi saya sangat dapat dipertimbangkan dan didukung karena proposal yang saya ajukan ini sangat bagus untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya tes minat dan bakat ini akan mengatasi satu dari sekian banyak masalah pendidikan di Indonesia. Tes minat dan bakat ini akan mengacu pada referensi seseorang, apakah seseorang tersebut berproduktivitas dalam bekerja, menemukan passion dia dalam hidup, menemukan apa yang dia cari, dan menemukan apa yang dia bisa, sehingga dalam pendidikan di Indonesia akan lebih membaik lagi dengan adanya tes minat dan bakat ini, karena manusia akan menemukan substansi dari hidup dia tersendiri untuk mencari kebahagiaan dalam hidup, untuk mencari penggapaian pekerjaan, pendidikan, dan berbagai macam cara, dan juga untuk mendorong faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Sehingga saya sangat berharap proposal saya ini dapat diajukan karena proposal saya menekankan kepada kreativitas dan juga penggalian potensi dalam diri, yang dimana ini merupakan salah satu masalah paling krusial di Indonesia pada saat ini. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.